Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid, salat Isya, tarawih dan insyaallah witir. Mudah-mudahan ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita masih diberi kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan ibadah Ramadan kita dengan sebaik-baiknya sampai dengan Idul Fitri nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, saya ditugaskan oleh panitia Ramadan Masjid Taqwa untuk menyampaikan ceramah tarawih dengan judul Tips Mendidik Anak Saleh atau Salihah. Bapak dan ibu-ibu, saya kira semua orang ya kepingin anaknya menjadi anak yang saleh dan salihah. Terutama bapak saya ya, bapak saya itu pasti kepingin sekali menjadikan atau kepingin anaknya jadi anak yang soleh sehingga sampai diberi nama solihan ya. Jadi saking kepinginnya itu sampai namanya pun diberi nama solihan ya. Itu saking kepinginnya. Tapi yang namanya tidak solihan pun saya yakin orang tuanya kepingin anaknya soleh ya. Yang namanya Edi Siswanto pun juga kepingin itu, bapaknya kepingin anaknya soleh ya. Yang namanya anaknya Bisri Mustafa juga kepingin anaknya jadi anak yang soleh. Semua ya, tidak ada yang tidak kepingin anaknya anak yang soleh. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita itu bisa menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh itu. Nah, tentunya ya dengan pendidikan ya, di samping tentu saja doa. Nah, di dalam mendidik itu ada tips ya, bagaimana kita itu menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh. Dan dalam hal ini izinkan saya untuk mengutip pandangan Dr. Muhammad Nasih Ulwan ya. Oh, bukan Muhammad, Abdullah maksud saya. Abdullah Nasih Ulwan. Di dalam kitabnya yang sangat terkenal itu ya, Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak di dalam Islam. Nah, menurut Abdullah Nasih Ulwan ini setidaknya ada 5 bagaimana kita itu mendidik anak supaya jadi anak yang saleh itu ya. Jadi yang pertama itu dengan metode keteladanan. Ini yang pertama. Nabi kita Muhammad SAW itu kenapa di dalam mengemban risalah kenabian begitu berhasil, dan keberhasilan Nabi Muhammad itu diakui oleh tidak hanya kita umat Islam, tapi sejarawan dunia yang banyak non muslim itu mengakui itu tentang keberhasilan risalah Nabi Muhammad SAW itu. Nah, tidak lain yang menjadikan berhasilnya Nabi itu ya bagaimana Nabi itu di dalam melakukan risalah dan dakwah, mengemban tugas risalah dan dakwah maksud saya itu ya dengan betul-betul beliau menempatkan diri sebagai teladan yang baik bagi umatnya itu. Tidak ada perintah agama dalam Islam yang diajarkan oleh Islam yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena itu, kalau kita ingin berhasil di dalam mendidik anak, supaya anak kita itu menjadi anak yang berhasil, anak yang saleh, ya harus menjadi teladan kita ini bagi anak-anak kita. Kalau anak kita itu ingin rajin sholat, ya kita harus menjadi teladan bagi anak kita rajin sholat. Kalau anak kita itu ya misalnya kepingin berpuasa, kita ya harus mencontohkan pada kita berpuasa, dan seterusnya. Ya. Nabi kita secara tegas ya menyampaikan terkait bagaimana keteladanan di dalam mendidik anak ini ya, agar menjadi anak yang saleh. Nabi menyatakan birru abaakum tabirrukum abnaukum. Ya. Berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian. Kalau kalian itu sudah berbuat baik kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian nanti akan berbuat baik kepada kalian. Sederhana ternyata resep yang dicontohkan Nabi itu. Jadi sekali lagi ya, kalau kita ingin anak-anak kita itu besok berbakti kepada kita, tidak ada lain caranya kecuali hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah ini kan sekali lagi teladan ini. Ya. Makanya kita sejak kecil itu kan lalu memberikan teladan kepada anak-anak kita itu ya. Kita sholat, anak-anak kita ikut ya. Kita pakai peci, anak kita ikut pengen pakai peci. Kita pakai sarung, anak kita kepengen pakai sarung. Anak itu sifatnya meniru kok. Ya, jadi kenapa kok metode teladan itu paling hebat, paling berhasil di dalam pendidikan? Karena anak itu memiliki kecenderungan meniru, ya, meniru. Oleh karena itu hendaklah kita menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Ini karena waktunya singkat, jadi singkat-singkat saja, ini nggak boleh panjang-panjang. Ini kalau dibicarakan sampai subuh juga bisa sebenarnya ya. Tapi ini pendek-pendek saja. Yang kedua itu adalah dengan metode pembiasaan. Ya. Jadi mendidik anak itu ya dengan pembiasaan. Anak dibiasakan untuk melakukan hal-hal yang baik dan juga dibiasakan untuk meninggalkan hal yang tidak baik. Ya. Anak kita didik untuk sholat, ya dibiasakan sholat. Tidak boleh hanya sekali, 2 kali diajak, tidak bisa ya. Dibiasakan sampai menjadi terbiasa. Ya. Anak dididik untuk puasa. Dari mulai kecil kan sudah dibiasakan tuh ya. Kalau langsung dari pagi sampai maghrib pertama kali masih kecil ya kelenger pasti ya. Tapi kan dibiasakan dari mulai mulai poso apa ya, beduk ya. Atau bahkan sebelum beduk ya, bisa jam 10 ya. Yang penting ikut sahur dulu ya. Yang penting ikut sahur dulu, kadang-kadang sudah sahur dulu yang penting ya. Sahur dulu, esok kok sarapan ya sebenarnya apa-apa. Besok lagi meningkat ya, sampai jam 10, sampai zuhur, sampai ahad, sampai asar, akhirnya saya maghrib. Itu pembiasaan, itu perlu pembiasaan ya. Dalam semua hal perlu pembiasaan. Tidak bisa kemudian tiba-tiba anak itu terampil, tiba-tiba anak itu terbiasa, tidak mungkin tanpa pembiasaan. Makanya semuanya kita biasakan. Termasuk juga misalnya kalau kita ada pengemis di depan rumah kita, kita biasakan, jangan kita yang memberi. Kalau kita masih punya anak, tolong anak kita yang diminta untuk memberikan itu kepada yang minta. Ya. Kalau kita mengantarkan sesuatu kepada tetangga, kalau misalnya kita pas lagi punya sesuatu begitu, ya tolong yang diminta anak kita. Kalau memang masih punya anak, ya kecuali kalau seperti saya di rumah sudah nggak ada anak ya terpaksa ya, jadi ya ibu sendiri yang misalnya harus berbuat. Tapi kalau masih anak ada, tolong anak yang diminta untuk melakukan itu supaya terbiasa ya, terbiasa sholat, terbiasa puasa, terbiasa memberi. Nah itulah yang kemudian menjadi akhlak itu. Jadi akhlak itu kan sesuatu yang sudah terbiasa di dalam diri seseorang, yang kemudian muncul begitu saja, itulah akhlak.
ya. Jadi akhlak itu dibentuk, membentuknya dari pembiasaan itu, dari itu pendidikan, ya. Kedua, ya, singkat-singkat saja, jangan panjang-panjang, ya. Yang ketiga yaitu dengan nasihat. Jadi seorang orang tua itu ya sering-sering ya memberikan nasihat kepada anaknya, dinasehati ya, dengan baik, ya. Kadang-kadang bisa juga dengan cerita-cerita, dengan cerita orang-orang yang berhasil, atau dengan dongeng-dongeng, ya. Kita ini kan biasa dulu ya didongengi oleh orang tua itu. Dongeng itu jangan dikira loh ya, dongeng itu punya makna yang juga dalam ya, dalam kehidupan kita ya, karena di dalam dongeng itu ada unsur pendidikannya juga biasanya itu ya. Nah, itu nasihat ya. Dan bagaimana orang tua menasehati anaknya itu bahkan sampai direkam di dalam Al-Quran. Ya, kita mengenal sosok yang bernama Luqman Al-Hakim itu ya. Luqman Al-Hakim itu bukan seorang nabi ya, tapi namanya didokumentasi dalam Al-Quran terkait dengan bagaimana Luqman itu mendidik anaknya. Ya, dalam surat Al-Luqman itu ya, dari mulai ayat keberapa itu, 12 atau berapa sampai seterusnya itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Ya, ingatlah ketika Luqman itu sedang menasehati anaknya, ya. Apa nasihat Luqman? Wahai anakku, saya begitu dipanggil, wahai anakku, ya bunayya la tusyrik billah, jangan engkau mensyirikatkan Allah, innasyirka la dzulmun adzim, sesungguhnya berbuat syirik itu merupakan bentuk kezaliman yang sangat agung, ya. Ya. Lalu kemudian banyak sekali itu ya nasihat-nasihatnya, ya bunayya aqimis shalah, ya anakku, wahai anakku, dirikan salat, ya. Wahai anakku, wa'mur bil ma'ruf wa nha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak, ya. Hendaknya kau juga mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Masih kecil dia sudah diajari amar ma'ruf nahi mungkar itu anaknya itu, ya. Diajari sabar, wasbir ala ma asabak, dan seterusnya itu. Panjang sekali itu ya. Sampai dengan pendidikan akhlak ya, walatus sa'ir khaddaka lin nasi wala tamshi fil ardi maraha, ya. Jangan kita itu memalingkan pandangan kita dari orang lain ya dengan sikap sinis ya, dan jangan berjalan di muka bumi itu dengan sombong. Itu nasihat-nasihat yang sangat luar biasa dari Luqman yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya, yang didokumentir dalam Al-Quran. Jadi sekali lagi, pendidikan dengan nasihat. Ya, oleh karena itu ya kita sebagai orang tua itu ya memang harus pinter, harus pandai, harus punya ilmu dalam mendidik anak itu, ya. Oleh karena itu makanya kenapa umat Islam itu diwajibkan belajar itu ya, supaya ketika misalnya ada tugas harus menasihati anak ya bisa begitu, kira-kira begitu. Jangan sampai gawe anak iso neng ora iso memberikan nasihat, ya, ya. Jangan sampai itu, ya. Nah inilah makanya pentingnya belajar itu di situ itu. Ya. Karena apa? Seorang tua punya tugas mendidik anak, punya kewajiban memberikan nasihat kepada anak. Kalau sampai tidak bisa, ya masya Allah ya. Makanya lalu kemudian memang ya kalau terpaksa tidak bisa ya terpaksa dimintakan tolong nasihat kepada kiai. Makanya harus menyekolahkan anak ke pesantren, ke pendidikan. Itu mengalihkan tugas orang tua sebagai pendidik kepada lembaga pendidikan. Tapi mestinya itu tugas orang tua, mendidik anak. Lalu yang keempat itu mendidik dengan memberikan perhatian dan pengawasan. Ini luar biasa saya kira ya. Jadi ketika kita mendidik anak itu tidak boleh kita hanya kemudian sekedar menasehati, sekedar membiasakan ya, itu sudah bagus ya sebagai sebuah bagian dari keseluruhan pendidikan. Tapi jangan lupa ada pendidikan yang dilakukan dengan memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada anak.
itu penting, dan memberikan pengawasan kepada anak ya. Jangan sampai kemudian apa yang sudah kita berikan teladan dengan sholat, ayo sholat, dibiasakan, sudah diberi nasihat, itu lalu berlalu begitu saja ya. Itu perlu diawasi, apakah apa yang sudah kita didikkan kepada anak itu betul-betul berjalan dengan baik atau tidak ya. Apakah itu berjalan ketika anak tidak di rumah apa tidak ya. Itu harus kita coba cek, itu coba kita awasi itu. Nah, ini barangkali mungkin yang kurang dari kita itu, tidak memberikan pengawasan yang cukup kepada anak kita itu. Itulah sebabnya mengapa nuwun sewu seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat kita itu, anak itu perasaannya ya di rumah ya kayaknya baik begitu ya. Ya, kayaknya ya manis-manis saja begitu. Tahu-tahu sudah apa namanya? Maaf ya, lalu jadi anak nakal misalnya. Nah, ini bisa jadi karena kurangnya perhatian dan kurangnya pengawasan dari kedua orang tua ya. Makanya sekali lagi, yang namanya pendidikan dengan perhatian, pendidikan dengan pengawasan itu sangat penting. Yang terakhir, waktunya sudah habis sebenarnya ini ya, tapi harus saya selesaikan. Mohon maaf Pak Bisri, ini agak panjang sedikit. Yang terakhir adalah pendidikan dengan memberikan hukuman dan ganjaran. Kita sebagai orang tua tentu saja dengan anak-anak itu sayang ya. Dan saking sayangnya itu kadang-kadang kita itu tidak pernah memberikan teguran, kadang-kadang tidak pernah memberikan hukuman kalau anak-anak kita itu berbuat salah ya. Padahal itu penting juga dalam ajaran Islam itu ya. Wong nyatanya Nabi itu sampai memerintahkan kita memukul anak kita kalau sampai 10 tahun kok belum mau sholat. Loh, itu kan luar biasa itu. Tapi tentu saja bukan pukulan yang membahayakan, itu pukulan pendidikan. Jangan kok dipukul sungguh-sungguh sampai kemudian KO ya, jangan, malah jadi urusan polisi nanti ya. Ya sekedar apalah, ada yang penting untuk menunjukkan bahwa itu ada hukuman, itu perlu. Ya. Tapi sebaliknya, kalau anak-anak itu berprestasi, menunjukkan kesungguhan, menunjukkan hal yang baik, ya harus diberi reward, harus diberi ganjaran, diberi hadiah lah bahasa kita itu ya. Nah, saya kira ini pun sudah biasa kita lakukan. Mungkin kadang-kadang komposisinya yang barangkali seringkali tidak pas ya. Kita tuh seringkali dengan anak itu ada yang terlalu sayang, tapi ada juga yang seringkali itu menghukum, terus dimarahi, terus dicubiti terus anak itu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Itu tidak mudah memang. Itu termasuk bagian dari seni ya, seni di dalam mendidik anak. Tapi bahwa yang namanya hukuman dan ganjaran itu memang diperlukan di dalam mendidik anak. Nah, mudah-mudahan dengan pendidikan yang dilakukan dengan metode sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah Nasih Ulwan itu dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam itu ya. Dan tentu saja ya, jangan lupa dibarengi dengan doa yang sungguh-sungguh dari kita sebagai orang tua, terutama doa di waktu-waktu malam. Insya Allah anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang kita harapkan yang berbakti kepada orang tua kita, yang menjadi investasi akhirat kita, yang senantiasa mendoakan kita sampai nanti kita wafat sekalipun. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.